Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan seminar proposal dengan judul Aktivitas Belajar dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa melalui model pembelajaran PBI. Ya. Proposal ini sudah disusun oleh Suci, kemudian dibimbing oleh saya, dan akan diujikan oleh kedua pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah Bapak Dr. Charles MPD, yang kedua adalah Ibu Haida Fitri MSI. Untuk seminar proposal pada pagi hari ini akan kita bagi dalam 3 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan proposal dari Suci, yang kedua nanti masukan dari narasumber, dan ketiga pembacaan keputusan apakah judul saudara ini dapat dilanjutkan ke dalam tahap penelitian atau tidak. Baik, kita buka seminar proposal ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan pertama saya berikan kepada Suci, kurang lebih 10 menit presentasinya. Silakan Suci. Suci, silakan. Terima kasih kepada pembimbing selaku ketua Ibu Isnania, dan kepada narasumber Bu Haida Fitri dan Bapak Charles telah memberikan kesempatan kepada Suci untuk mempresentasikan hasil proposal Suci yang berjudul Aktivitas Belajar dan Siswa dengan menggunakan model problem basis instruksi atau PBI siswa kelas 10 SMA Pondok Pesantren Muhammad Z. Yang pertama, pendahuluan. Adanya latar belakang. Di dalam latar belakang teoritis dan empiris. Landasan filosofis menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 dan jadilah ayat 11. Sedangkan landasan teoritis, pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Model problem basis instruksi adalah suatu model yang menyajikan siswa belajar secara aktif dan menggunakan segala permasalahan di lingkungan siswa sebagai sumber belajar yang mempertajam cara berpikir kritis siswa untuk memecahkan masalah melalui penyidikan pengetahuan berdasar pengalaman yang telah dilalui. Yang ketiga, landasan empiris. Terlihat bahwa proses pembelajaran siswa cenderung kurang aktif dan tidak ada interaksi tanya jawab dengan guru. Pembelajaran ini membuat siswa bosan dalam pembelajaran karena model pembelajaran yang digunakan cenderung hanya metode ceramah. Dari hal tersebut, bahwa kemampuan berpikir siswa masih rendah. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yaitu yang pertama, belajar berpusat kepada guru. Kurangnya siswa dalam pembelajaran mereka. Yang ketiga, model yang digunakan kurang bervariasi. Yang keempat, hasil belajar siswa masih banyak di bawah KKN. Yang kelima, kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah. Yang ketiga, batasan masalah. Aktivitas belajar dalam kemampuan berpikir kritis
matematis siswa dengan menggunakan model problem basis isi PB 10 SMA Pondok Pesantren Muhammadiyah. Yang keempat, rumusan masalah. Rumusan masalah kemampuan berpikir kritis matematis siswa dengan menggunakan basis instruksi lebih baik daripada kemampuan berpikir kritis matematis siswa dengan mengikuti pembelajaran fungsional di kelas 10 SMA Pondok Pesantren Muhammadiyah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah aktivitas belajar dan matematis siswa dengan menggunakan model problem basis isi rumusan masalah siswa dengan menggunakan basis lebih dengan mengikuti pembelajaran fungsional. Selanjutnya, baik dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional di kelas 10 hasil. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat mendapat pengalaman dan bekal bagi penulis sebagai calon guru matematika di masa yang akan datang dan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya. Bagi guru dapat mengetahui strategi pembelajaran yang dapat digunakan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan aktivitas belajar dan kemampuan berpikir matematika siswa yang implikasi terhadap hasil belajar. Bagi kepala sekolah, memberikan sarana pemikiran alternatif dalam upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran, terutama mata pelajaran matematika di sekolah. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, model pembelajaran PBI. Yang kedua, pembelajaran konvensional. Yang ketiga, aktivitas belajar. Yang keempat, berpikir kritis. Yang kelima, berpikir kritis. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Pertama, pembelajaran matematika. Belajar suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan nilai positif. Sebagai suatu pengalaman dari yang dipelajari. Sedangkan pelajaran matematika, kegiatan belajar mengajar yang di dalamnya terdapat pengetahuan yang dibangun oleh siswa dengan pembiasaan memperoleh pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir mengenai konsep-konsep dan struktur matematika yang ada di dalamnya. Selanjutnya, model pembelajaran. Basis instruksi atau PBI. Salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan cara menghadapi siswa tersebut dengan berbagai masalah yang dihadapi di dalam hidupnya. Yang kedua, pembelajaran konvensional. Pembelajaran yang berpusat pada guru dengan lebih cenderung menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa menguasai materi pembelajaran secara optimal. Selanjutnya, perbandingan model PBI dengan pembelajaran konvensional. Aktivitas belajar, rangkaian kegiatan fisik atau jasmani maupun mental atau rohani yang saling berkaitan antara tercipta pembelajaran yang optimal. Selanjutnya, berpikir kritis secara umum dianggap sebagai proses kognitif mental untuk memperoleh pengetahuan. Suatu kegiatan untuk mencapai pengetahuan di mana melalui kegiatan berpikir manusia dapat mengkaji benda-benda, gejala-gejala. Suci, kajian teorinya tidak usah dibaca seperti itu. Ya, Bu. Aja, kajian teorinya baca aja sub-subnya saja, kemudian lanjut ke metodologi. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitiannya yaitu eksperimen. Pada penelitian ini, penelitian eksperimen yang digunakan adalah penelitian pra-eksperimen. Yang kedua, rancangan penelitian. Rancangan penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah the static group comparison design.
Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 di SMA Pondok Pesantren Muhammad Nasir. Sedangkan sampelnya, teknik pengambilan sampel digunakan secara random sampling. Selanjutnya, variabel dan data. Variabel ada variabel bebas dan variabel terikat. Data ada data primer dan data sekunder. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian. Pelaksananya ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini digunakan lembar observasi dan tes akhir. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data untuk aktivitas belajar menggunakan lembar observasi, sedangkan untuk berpikir kritis menggunakan tes akhir, di mana dalam tes ini ada uji normalitas, homogenitas, variansi, dan hipotesis. Sekian dan terima kasih, Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih pada Suci yang telah memaparkan proposalnya. Kita masuk kepada sesi kedua, yaitu sesi masukan ya dari para narasumber. Nanti masukannya itu silakan dicatat dengan baik sehingga nanti bisa saudara perbaiki berdasarkan masukan yang ada. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Dr. Charles MPD yang akan memberikan masukan. Dipersilakan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Slide-nya bisa ditutup dulu, Bu Isna. Oh ya, supaya nampak wajahnya. Banyak, paling ramai pesertanya sekarang seminar kayak seminar nasional saya lihat nih. Alhamdulillah. Iyalah, harus. Jadi ini pelajaran ya. Baik, saya pertama, judulnya tadi apa judulnya tadi ini? Aktivitas belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan model problem based instruction. Siswa kelas 10 SMA PP Muhammad Nasir. Di mana ini? Sempenya di A-nya di mana? Di Alahan Panjang, Pak. Oh, Solo. ya. Tambah Di halaman Solo, panjang. Pak. Tambah halaman panjangnya ya. Iya, Pak. Saya komentari dulu. Ada variabel penelitian Anda yang agak mengganggu saya sedikit, bukan mengganggu ya, yang update lah ya, berpikir kritis ya. Berpikir kritis ini bahasa Inggrisnya kan critical thinking, betul? Iya. Iya, Pak. Berpikir itu sekarang itu sudah di yang terbaru itu kan sudah naik levelnya. Berpikir kritis itu ada yang high order, ada yang berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis tingkat tinggi, ada yang berpikir kritis yang low-nya. Paham Anda? Ada Anda baca itu? Iya, Pak. Berpikir tingkat tinggi, ada berpikir tingkat ada, Pak. Hot siapa? Hot apa istilahnya? Tinggi. High order. Hot. Thinking ya, skill ya. Kenapa enggak itu yang Anda melihat yang berpikir tingkat tingginya atau berpikir kritis saja? Berpikir kritisnya, Pak. Tidak ada terkait hot ya? Tidak, Pak. Enggak ya. Ya, kalau yang apa kan itu, Enggak, apakah saya tidak tahu apakah ada kaitannya dengan matematik atau apa. Kemudian yang kedua, istilah problem based ini saya biasanya baca buku itu problem based learning.
Anda buat problem based instruction. Kenapa enggak problem based learning? Kalau yang lebih tepatnya kalau untuk zaman sekarang kan problem based learning. Kalau Anda kan problem based instruction. Instruction itu kan lama Iya, itu. Pak. Atau bukunya salah baca Anda atau memang apa gimana? Ya, Memang bukunya itu Pak problem based instruction Pak. Apa bedanya kira-kira itu kalau problem based instruction dengan problem based learning? Apa beda instruction dan learning? Sebenarnya dilihat dari keunggulannya Pak, problem based instruction sama learning hampir sama Pak. Sama ya. Ya kalau saya menyarankan problem based learning ya, itu kan saran saya. Nanti dipastikanlah itu dari variabel judulnya yang saya lihat ya. Problem based learning. Jadi nanti disebutkan Muhammad Nasirnya di mana ini ya supaya jelas nih di Alam Panjang ya. Alam Panjang. SMA PP Muhammad Panjang Pak. Iya. Alam Panjang. Jadi itu ditulis. Jadi saya menyarankan tapi saya enggak, ini kan kenapa tidak host ya? Itu kan pertanyaan saya. Tapi kalau PBL dengan PBI ini mohon dicek lagi nanti mana yang lebih update istilah yang dipakai ya. Kalau Anda menyebut problem based instruction, sementara yang learning menurut saya lebih, kalau dikaitkan dengan aktivitas belajar, tentu learning mana lebih aktif instruction daripada learning, aktivitas belajarnya dari segi konsepnya. Sama Pak. Nah itu dilihat dari keunggulannya itu sama Pak. Nah, ya. Antara PBI dengan PBL teorinya terpisah atau dia mengalami perubahan dari segi teori konsepnya? Apa Pak? Antara PBI dengan PBL itu konsepnya berkelanjutan atau terpisah? Yang PBI tersendiri pula, PBL tersendiri pula? Terpisah Pak. Ya. Itu yang saya Kemudian yang kedua, saya mau memberi penegasan. Kenapa saya belum nampak juga kenapa aktivitas itu dimasukkan atau digabungkan dengan berpikir kritis. Apa Pak? Kenapa aktivitas itu dijadikan variabel penelitian Anda? Alasannya? Kenapa tidak hasil belajar gitu ya? Biasanya pembelajaran itu dianggap berhasil atau tidak kan tercapainya tujuan. Apa yang Anda maksud aktivitas belajar? Karena Pak dari apa Pak? Aktivitas belajar itu apa? Aktivitas belajar itu adalah serangkaian kegiatan fisik atau maupun yang saling berkaitan agar tercipta pembelajaran yang optimal, Pak. Dengan adanya aktivitas belajar, proses kegiatan siswa itu akan menimbulkan perubahan Pak, atau perubahan tingkah laku. Di latar belakang ada enggak faktualnya, landasan empiriknya disebutkan. Kalau di sini kan ada presentasi kemampuan berpikir kritis ada. Ini kemampuan berpikir kritis soalnya ada. Ya, Pak. Kalau aktivitas siswanya gimana nih sebelum diteliti? Melalui observasi yang Suci temui di lapangan, terlihat bahwa dalam proses pembelajaran itu sesuatu cenderung Pak dan tanya jawab guru, dan juga melakukan observasi dengan guru
Guru pun juga mengatakan bahwa respon sesuatu terhadap proses pembelajaran dan dominasi guru dalam pembelajaran, Pak. Materinya tentang apa? Yang Anda amati itu? Tentang apa, Pak? SPL, sistem persamaan linear 3 variabel, Pak. Iya, iya enggak masalah ya. Bagi saya enggak masalah. Cuman dilihat di latar belakang Anda, lebih banyak Anda membahas kemampuan berpikir kritis. Sementara di aktivitas saya enggak, di aktivitas enggak ada, enggak ketemu saya yang faktualnya. Paham Anda maksudnya itu? Jadi ini lebih banyak Anda lebih Apa banyak. aja, Pak? Halaman berapa? Enggak jelas suaranya, Pak. Yang aktivitas landasan faktualnya di mana dibuat di latar belakang? Nah, itu diperkuat nanti aktivitasnya ini. Aktivitas merupakan prinsip asas yang sangat penting dalam interaksi belajar. Nah, di sini kan menurut langsung berpikir. Menurut saya kan sudah dijelaskan aktivitas. Nah, bagaimana aktivitasnya di sana itu digambarkan ya? Itu tambahan dari saya ya. Kemudian ya, Pak. Jadi latar belakang kenapa digabungkan aktivitas dengan berpikir ini juga harus jelas. Bagaimana cara menjelaskannya? Kita melihatnya dari PBI atau PBL tadi ya. PBL PBI itu di sini kan dijelaskan di latar belakang PBI PBL itu apa tujuan, apanya, keistimewaannya apa PBL itu? Apa, Pak? Apa kaitan PBL dengan dua teori ini? Dengan aktivitas dan kemampuan berpikir kritis. Secara konseptual apa? Kurang jelas suaranya, Pak. Apa kaitannya secara teori PBL itu dengan aktivitas dan satu lagi berpikir kritis. Secara teori ada enggak yang khusus menjelaskan itu? Maaf, Pak. Halo? Sinyal Suci agak bermasalah kali, Ci. Judul Suci itu menggunakan model PBI, Pak. Ya kan PBL juga. Apa, Bu? Sinyal ya, Mbak Ci. Suara Bapak jelas kok sini. PBI ya, PBI. PBI, Pak. Secara konsep ada Pak Dodi yang mengatakan, Pak. Gimana menurut PBI itu kan salah satu modal yang berpusat pada siswa dengan cara menghadapkan 14, Pak. Ya, terus halaman 14. Dari situ kan siswa itu kan pembelajaran itu lebih berpusat pada siswa. Pasti siswa harus bisa tidak cenderung hanya menerima seperti yang amati, Pak. Ya, ini diperkuat alasannya. Jangan hanya karena student center ya, karena berpusat kepada student center ini bukan hanya PWL, kooperatif juga student center. Kemudian apa lagi?
Maksud saya maksudnya yang lebih spesifik bahwa PBL itu secara spesifik memang meningkatkan keaktifan atau mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, ada nggak itu konsepnya itu seperti itu? PBL ini, waduh PBI ya. Ada PBI ada ya. Pak. PBI ini apakah secara khusus ada nggak menjelaskan bahwa dia mampu mengembangkan aktivitas belajar? Kalau ia mengembangkan aktivitas belajar, tentu yang lain juga banyak ya, active learning, cooperative learning juga. Aktivitas belajar apa yang dikembangkan? Maksud saya yang spesifik itu ada nggak konsepnya itu? Ada Pak di buku saya dari pembelajaran masalah itu dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Halaman berapa tuh? Juga halaman berapa? Pembelajaran masalah di halaman 37, Pak. 37. Ini penting ya, ini karena ini penelitiannya kan penelitian menguji ya. 37 paragraf berapa? Halaman berapa 37? Yang nomor berapanya? Nomor 3, Pak. Pembelajaran Halaman berbasis masalah dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Oke. Kalau yang kritisnya? Dapat. Yang pikiran kritisnya mana? Kritisnya di halaman 38. 38 yang di mana? Di halaman 38 nomor 8, Pak. Pembelajaran berdasarkan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Oke. Itu menurut buku Istrani ya, model pembelajaran inovatif. Iya, Pak. Oke. Jadi kedua-duanya ya. Oke lah. Jadi itu yang perlu ya menurut saya nanti saya kira bukan harus diperdalam konsepnya itu. Bagaimana dia bisa mengaktifkan itu seperti apa? Kalau dia disebut mengaktifkan, model-model yang lain juga banyak mengaktifkan. Nah, kalau ini mengaktifkannya seperti apa? Itu perlu dijelaskan menurut saya nanti, dianalisis lagi nanti supaya nampak ciri khasnya, perbandingannya dengan model yang lain. Oke, saya kira itu. Kemudian apakah materinya di model penelitian apa nih? Eksperimen atau apa? Eksperimen, Pak. Eksperimen. Sudah tentukan materinya? Yang buat penelitian belum lagi, Pak. Apakah semua materi cocok dengan menggunakan PBL? Apakah tidak. Semua materi matematik bisa menggunakan PBL? Halo? Tidak. Apakah tidak ada indikator-indikator yang menunjukkan iya, Pak. Analisis kita bahwa PBL ini cocok untuk kompetensi tertentu? Ada enggak itu? Apa, Pak? Kompetensi kaitannya PBL ini dengan materi Anda nanti. Kalau Anda tentukan berarti kan Anda menganggapan semua materi yang akan dipilih nanti itu bebas, begitu, bebas atau ada kriteria materinya gitu.
materinya akan disesuaikan nanti Pak di sekolah dengan model yang Suci gunakan Pak. Iya, maksud saya gitu gini, model pembelajaran itu kan dia mengacu kepada KI dan KD. Mana KI dan KD yang relevan dengan model kita ini? Karena tidak semua model, tidak semua materi relevan dengan model yang Anda sampaikan itu. Itu konsepnya harusnya begitu. Jadi Anda harus menganalisis dulu dari model PBL ini, mana materi-materi yang mungkin diteliti. Nah, dari yang mungkin itu yang saya teliti kemungkinan besar ini harus dibuat seperti itu. Itu maksudnya. Tidak boleh hanya menunggu nanti materinya menyesuaikan Pak. Jangan. Harus dianalisis dulu kesesuaian materi dengan model. Analisis kesesuaian model dengan materi atau KI/KD gitu maksud saya. Kalau tidak ada analisis nanti Anda berarti perangkapan semua materi tidak benar itu. Harusnya KI/KD model ini relevan dengan KI/KD materi kompetensi ini. Itu kalau menurut saya. Oke ya, saya kira itu yang perlu diperdalam oleh Anda. Mudah-mudahan saya kira akan dilanjutkan. Cuman saya mempertanyakan yang tadi ya, PBI itu kalau memang PBI buku siapa nanti kalau saya tanya, Anda harus bisa meyakinkan saya bahwa PBI itu yang lebih tepat daripada PBLP. Kalau saya kan PBL yang saya baca selama ini. Ini konsepnya kan berkembang ini dari Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Isnania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Charles yang memberikan masukan atas proposal saudari Suci. Yang pertama tadi tambahkan yang lokasi tadi diperjelas lagi, tambahkan alahan panjangnya. Yang kedua, yang bisa saya arahkan tadi adalah antara PBI dengan PBL. Nah, kalau memang secara teori substansinya itu sama antara PBI dengan PBL, kalau menurut Ibu memang bagusnya saudara gunakan PBL. Ya, karena kan kalau instruction kan sifatnya kan pengajaran. Kalau PBL, L-nya itu kan learning. Kalau learning itu adalah pembelajaran. Ya, sehingga nanti erat kaitannya dengan aktivitas yang akan saudara teliti. Ya. Ya. Kemudian, iya Bu. Kemudian aktivitas belajar untuk landasan empirisnya di latar belakang, untuk landasan empirisnya di latar belakang itu, saudara perkuat berdasarkan indikator dari aktivitas yang saudara akan teliti ya. Jadi saya perhatikan lagi indikator dari aktivitas, saudara nanti memberikan penjabaran lagi di latar belakang berdasarkan indikator pada aktivitasnya. Oke. Kemudian untuk saudara tadi menjawab apakah punya teori tentang kemampuan berpikir, terlalu jauh saudara itu lari ke halaman 38. Itu seharusnya saudara bisa melihatnya itu di bagian latar belakang pada landasan teoritisnya ya. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk narasumber kedua. Silakan Bu Haida Fitri. Terima kasih Bu Isna. Ci, suara Ibu jelas nggak, Ci? Jelas, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Isna atas waktu yang diberikan. Selamat, Ci, sudah sampai seminar proposal dan dihadiri oleh banyak peserta. Kalau di sini 73, termasuk Suci. Oke. Mudah-mudahan lancar untuk penelitiannya nanti jika diputuskan nanti dapat dilanjutkan. Oke.
tadi terkait teori sudah dipertanyakan sama Pak itu ya, Pak Charles. Terus terkait dengan landasan teori suci di bab 1, terkait tentang, karena kan variabelnya di sini ada berapa saja? 3, Bu. 3, apa saja? Aktivitas belajar, berpikir kritis, dan model, Bu. Model PBI apa PBL ya. Berarti di sini tentang kalau PBI-nya memang ada di pas mau di setelah data empiris ya teorinya. Cuman kalau untuk aktivitas terlalu sedikit teori yang memang tidak harus banyak juga di landasan teori, cuman terlalu timpang dengan kemampuan berpikir kritis. Padahal dia termasuk variabel ya. Kalau yang Ibu lihat di halaman berapa ini? Cuman 1 paragraf, atau Ibu yang salah baca? Atau Ci boleh jelaskan nggak? Tentang aktivitas. Yang mana, Bu? Tentang aktivitas di bagian landasan teori bab 1-nya. Temu? Nah, ini halaman, kalau yang Ibu temui cuma halaman 6, itu pun paragraf terakhir, 1 paragraf. Jadi seakan-akan anak tirikan ya aktivitasnya di sini. Bisa jelaskan, Ci? Atau Ibu yang salah? Mungkin ada, Bu. Saya tulis di sini, Bu, halaman sekian, Bu, itu. Di bab 1 ya, kalau bab 2 ada. Iya, 1 paragraf. Nah, iya. Jadi di sini Iya, Bu, ada ketimpangan dalam pembuatan variabelnya ya. Terus ini terkait dengan penulisan aja lah. Halaman 7 itu menurut Ernest dalam kurung 1996. Ini boleh nggak ya aturannya kayak gini? Kalau Ibu pikir sih kalau menghindari dalam kurung kayak gini seakan-akan seperti body note ya, seakan-akan. Bagusnya bikin aja menurut Ernest tahun 1996 berpikir kritis adalah misal seperti itu aja. Itu terkait aktivitas. Kemudian, nah ini, di sini ada indikator kemampuan berpikir kritis ya, Ci? Iya, Bu. Yang diambil versi pasien ya? Iya, Bu. Oke, boleh Ibu bertanya ini. Apa sih bedanya indikator kemampuan berpikir kritis dengan kemampuan pemecahan masalah? Berpikir kritis, Tujuannya pertanyaannya sih biar bisa membedakan apa sih bedanya gitu. Jadi seakan-akan nanti dia seperti pemecahan masalah, padahal memang dia dibutuhkan dalam pemecahan masalah. Apa kira-kira, Ci? Oh, di tahap-tahapnya. Di tahap mana? Ya, memang sedikit mirip, cuman memang Ci di sini tujuannya memang harus menguasai kemampuan berpikir kritis. Jadi Ci sendiri tidak terjebak apa namanya ya? Jangan nanti mengolahnya seperti kemampuan pemecahan masalah, karena ini memang mirip tapi tidak sama. Nah, di sini kalau berdasarkan fashion, kemampuan berpikir kritis ini ciri khasnya salah satunya adalah ada model matematikanya. Kali Bu membacanya di sini ya. Menganalisis dan menginterpretasi. Bagian kedua ya, menganalisis adalah mengidentifikasi hubungan antara pernyataan-pernyataan dan konsep-konsep yang diberikan dalam soal yang ditujukan dengan membuat model matematika. Nah, sekarang definisi dari model matematika sendiri apa? Misalnya misalnya kan dia diberi soal cerita kan, Bu. Kan soal cerita tuh kan kita harus bisa membuat modelnya dulu, Bu. Misalnya kita menggunakan X, Y, Z gitu, Bu. Persamaan sama linear gitu ya? Persamaan linear iya, seperti Bu, itu ya? persamaan linearnya, Bu. Oke, jadi kalau
Jadi maksud Ibu, jawaban Suci betul, cuman sebagian. Karena nanti akan sempit kalau model itu hanya sekedar bikin persamaan linearnya saja. Karena berarti otomatis kemampuan berpikir kritis hanya dapat kita lihat, kan kayak itu ya kalau jawabannya gitu. Hanya bisa kita lihat untuk materi-materi yang ada persamaan linear dua variabel, kayak gitu aja jadinya. Memang amannya gitu. Cuman kan terbatas jadinya materinya. Jadi dengan Ci mencari definisi dari model matematika, Ci jauh lebih bebas memilih materi apa yang kira-kira kita buat soalnya kan berdasarkan indikator nanti ya. Indikator maksudnya kita bisa mengukur indikator dari soal dan jawaban yang anak berikan. Jelas nggak ya Ci? Bolak-balik ya saya. Jelas Ci? Aduh, nanti kalau Munakasa nanti Exodus ya. Cari sinyal yang bagus ini. Nanti Munakasa nak mau kayak gini ya? Iya, Bu. Oke, karena ini kaget ya. Pakai Zoom tengah jalan. Jadi Ci pahami lagi lah apa itu model matematika. Nah, itu intinya. Ya, cari definisinya. Jadi lebih enak nanti mencari soalnya pun juga lebih bagus, lebih mana yang cocok untuk mengukur kemampuan berpikir kritis. Oke, tadi di samping pertanyaan Mbak Charles, ini PBI apa PBL ini cocok enggak untuk semua materi atau materi apa saja? Kalau Ibu lebih kemampuan berpikir kritisnya. Materi seperti apa berarti nanti kalau dengan indikator seperti ini yang cocok mengukur kemampuan berpikir kritis. Makanya dikembangkan definisi model matematikanya. Oke, Ci? Iya, Bu. Oke, lanjut kita ke apa ini ya, halaman 12. Bentar, saya cek dulu lagi. Ini halaman 12, Ci. Iya, Bu. Itu tabel didapat dari mana nilai-nilainya? Apa, Bu? Tabel 1.2 itu angkanya dapat dari mana? Angka yang bagian jumlahnya dasar apa tuh, Bu? Angka-angka semuanya lah. Dari kriterianya, Bu. Kriteria. Maksudnya begini, kenapa ada 7 anak yang besar sama dari 62,5? Maksudnya gini, apakah soal ini nilai UH atau nilai kemampuan berpikir kritis? Nilai dari apa, Bu? Dari kemampuan berpikir kritisnya, Bu. Ada berapa soal? Satu soal berpikir kritisnya, Bu. Dari berapa soal UH-nya? 2, Bu. 2. Dia soalnya tentang ini ya, persamaan linear. 3 variabel. Berarti satu lagi bukan itu ya, bukan kemampuan berpikir kritis ya? Enggak, Bu. Penasaran saya soal satu lagi itu kayak apa? Biasanya kan soal ini, enggak soal cerita ya? Yang satu lagi tuh enggak soal cerita loh, Bu. Dia tuh langsung kayak dikasih aja langsung menyelesaikan gitu, Bu. Oke, ini di gambar ini judulnya nggak ada ya, Ci? Halaman berapa nih? Halaman 12. Yang gambar yang Ci foto itu nggak ada judul ya? Oke, ini di Ci, siapa yang men-score? Apa, Bu? Yang men-score yang di foto itu siapa? Suci sendiri, Bu. Oh, Suci. Berarti udah paham ya cara men-score. Nanti saya preteli langsung. Oh, lama waktunya ya. Oke. Beberapa lihat saja lah nanti di catatannya. Untuk di bab 2,
Ya, PBI ini berkelompok ya, Ci? Iya, Bu. Apakah aman nanti kita laksanakan masa pandemi ini berkelompok? Aman, Bu. Soalnya di tempat sekolah itu pas pandemi corona mereka masih tetap sekolah, Bu. Hanya mereka dikurangkan jam pelajarannya aja, Bu. Maksudnya kalau mereka deketan boleh ya? Kalau berkelompok kan berarti bekerja sama. Jadi boleh aja ya, aman-aman Iya, aja Bu. ya, walaupun berdekatan lebih dari 1 meter gitu, enggak apa-apa ya. Kecil dari 1 meter ya, enggak apa-apa ya. Ini mohon dipertimbangkan lah. Kalau memang ada langkah-langkahnya tidak berkelompok, enggak usah berkelompok lah. Ini saya warningnya gitu, takut saya. Maksudnya tetap ya, walaupun tatap muka perhatikan protokol kesehatan. Nah, dengan berkelompok masih bisakah kita menerapkan protokoler kesehatan? Nah, mungkin itu yang Ci mesti perhatikan lagi. Iya, Bu. Oke. Terus apa ya? Ini panitia relevannya sedikit sekali ya, Ci. 1 baru ya? Iya, Bu. Nambah ya berarti. Nambah sama satu lagi, Bu. Ya tambahin 1 apa 2 lagi lah dari jurnal. Dah di bab 3. Ini. Bu. Ya kerangka konseptualnya kalau Ibu masih memperhatikan ini masih seperti prosedur penelitian. Sebenarnya kan dia kerangka konseptual, berarti konsep-konsep apa aja yang penting di sini itu menurut Ibu ya. Jadi kayak kemampuan berpikir kritis itu kan ada konsepnya yang penting mesti kita cari di sini. Kemudian aktivitas belajar juga gitu. Itu sih menurut Ibu. Diperhatikan lagi kerangka konseptualnya. Terus ini di halaman terakhir bagian mana dia tadi? Ya, hipotesis statistiknya. Saya lihat dulu. Apa, Bu? Halaman 98. Udah ketemu? Ya, Bu. Nah, cobalah dibaca. H0-nya apa? Ci? Penjelasan keterangannya. Penjelasan keterangannya. Iya, Bu. Ya, silakan dibaca. Berarti lama ya. Hasil belajar di sana. Ya, hasil belajar ya. Iya, Bu. Terusnya apa? Hasil belajar matematika siswa yang mengikuti pembelajaran matematika dengan strategi problem bahasa instruksi sama dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional di kelas 10 SMA Pondok Pesantren Muhammad Nasir. Udah oke ya? Harusnya yang dilihat hasil belajar apa Yang kemampuan kedua, berpikir kritis? salah. Ya, oke ya. Dicek lagi untuk spasi buat daftar pustakanya ya. Mungkin itu aja. Cukup. Terima kasih. Oke, dikembalikan kepada Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bu Heda Fitri yang telah memberikan masukan kepada Saudari Suci untuk kesempurnaan proposalnya. Jadi di landasan teori di bab pendahuluan ditambah lagi teori tentang aktivitas. Kemudian ya, menambahkan definisi model matematika. Saya rasa di pemecahan masalah pun itu ada tentang model matematika. Sehingga tidak ada beda antara model matematika yang ada di kemampuan berpikir kritis ataupun di model matematika ataupun di
pemecahan masalah. Di pemecahan masalah juga ada model matematikanya kok. Nggak ada penyelesaian dari soal matematika itu yang di pemecahan masalah itu terlepas juga dari modelnya. Saya melihatnya ini kalau di pemecahan masalah itu kan ada bagian merencanakan penyelesaian, ya kan? Nah, sedangkan di berpikir kritis, ya tidak ada juga istilah dalam merencanakan penyelesaian, langsung kepada tadi melakukan analisis hubungan antara konsep-konsep lalu nanti dilahirkan sebuah model. Nah, sedangkan di tahap ketiganya itu adalah malah yang bagian perencanaan yang di pemecahan masalah itu. Ya, jadi yang bagian yang ketiga itu kan menentukan metode, dengan metode apa menyelesaikan permasalahan yang ada. Setelah memilih metode yang digunakan, baru menyelesaikannya itu berdasarkan metode yang telah dipilih. Namun saya rasa di pemecahan masalah juga ada model matematikanya. Ya, jadi itu. Kemudian ya di kerangka konseptual nanti secara prosedur penelitian itu nanti yang saudara buat nanti yang konseptualnya saja, secara teorinya, bagannya secara teorinya seperti apa, sehingga nanti kuat saudara untuk melahirkan hipotesis yang ada, ya. Oke. Dari para peserta ada pertanyaan? Peserta seminar ada pertanyaan atau ada masukan? Nah, sudah cukup, hanya mendengarkan saja ya berarti ya, tidak ada pertanyaan? Oke. Nah, karena tidak ada pertanyaan, ini bagaimana Bapak Ibu narasumber, apakah judul ini bisa lanjutkan atau kita ganti yang PBI tadi dengan PBL? Bu Isna boleh tanya satu? Ya. Terkait ini yang berkelompok ini, Bu Isna. Oh ya, gini ya, kalau yang berkelompok itu saya rasa tergantung izin dari sekolah. Ya, jadi kalau ketika memasukkan surat ke sekolah, tentu sekolah itu membaca proposal, ya kan? Setelah membaca proposal bahwa pembelajaran itu akan dilaksanakan secara berkelompok, kemudian pihak sekolah mengizinkan, saya rasa tidak ada masalah. Ya, karena sebelumnya sebelum si Suci ini masih juga dalam rentan lagi memang pandeminya di awal itu juga ada yang melaksanakan itu secara berkelompok, tapi tentu saja tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saya rasa itu tetap memakai masker ketika proses pembelajaran. Yang dulunya mungkin berkelompok dengan jarak yang dekat, berarti kan berkelompoknya itu di jarak jauh kan, jarak yang diperhatikan berarti kondisi yang ada itu. Nah, sekarang di sekolah itu kan tadi kan pembelajarannya itu memang tetap berjalan seperti biasa, hanya waktunya yang diperpendek tadi berdasarkan informasi hasil observasi awal dari saudari Suci. Itu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya. Mungkin warning pribadi saja Bu buat Suci, kalau memang pakai berkelompok perhatikan lagi lah, jaga jaraknya ya Ci, jangan sampai kita memancing anak, maksudnya gara-gara kita menimbulkan apa ya. Itu aja sih sebenarnya warningnya. Ya, jadi itu masukan dari narasumber Suci, tentu nanti koordinasi dengan pihak sekolah dan pihak guru mata pelajarannya bagaimana nanti untuk kelanjutan dalam pembelajaran secara berkelompok yang dilaksanakan oleh sekolah. Karena kebanyakan model pembelajaran yang dipilih itu memang kebanyakan berkelompok ya, jarang-jarang yang individu. Ya, yang namanya aja nih kan mau lihat aktivitas itu kan. Ya, kalau aktivitas dilakukan secara sendiri gimana gitu. Ya. Apa masih ada lagi?
Udah cukup? Berarti kesimpulannya tadi akan kita ganti PBI itu dengan PBL ketika teori PBL itu memang mendukung untuk aktivitas dan kemampuan berpikir kritis. Ya. Nah, jadi Saudara Suci, Saudara Ya, Bu. lihat lagi teorinya tadi tentang PBI dengan PBL itu. Kalau memang dia secara konsep itu sama, diganti PBL. Jadi judul saudara ini dapat diterima ya dengan mengganti istilah sebenarnya ya, mengganti model tadi ya antara PBI dengan PBL tadi. Kemudian tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk implementasinya nanti. Bagaimana Bapak Ibu? Apa bisa kita tutup? Boleh Bu Isna. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah memberikan masukan kepada Saudara Suci untuk kesempurnaan proposalnya. Terima kasih kepada para peserta yang telah menyaksikan dengan peserta yang banyak ya. Nah, sehingga mungkin Suci ini sedikit kemudian nanti untuk kedepannya Suci saya minta tolong mengkondisikan sinya pada saat ujian munakasah jika nanti memang terkejar ya untuk tahap ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Charles, Bu Isna. Ya, terima kasih Bu Isna. Ya Pak. Kasih Suci ya. Pak, kasih Pak, Ibu.